Kalau kita lihat cintanya Mus'ab ibn Umair, baru kita bisa memahami kok bisa Mus'ab ini cuma satu orang bisa mendidik orang Madinah segitu banyaknya untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Mus'ab ibn Umair bukan orang yang cintanya sama Nabi cinta yang sederhana atau cinta yang biasa. Mus'ab ibn Umair ini orang yang paling tampan di Mekah. Gak ada satu wanita pun terkecuali kalau melihat Mus'ab jatuh cinta, ingin jadi istrinya Mus'ab ibn Umair. Orang yang paling kaya, ibunya Mus'ab ibn Umair ini orang yang paling kaya di Mekah. Mus'ab hidup dalam keadaan kemewahan, kekayaan yang luar biasa. Pakaiannya paling bagus di Mekah, gak ada yang nyamai. Minyak wanginya paling harum di Mekah. Sampai dikatakan kalau Mus'ab itu lewat satu jalan, maka setelah lewat semerbak wangi harum parfumnya itu masih nempel di jalan tersebut, sehingga orang yang lewat tahu kalau Mus'ab baru saja lewat di sini. Hidup dengan penuh kenikmatan, kekayaan. Ketika kenal dengan Rasulullah, dan ini orang dulunya ahli maksiat, hidupnya minum khamr, mabuk, melihat penari wanita, nyanyi-nyanyi, dia habiskan waktunya untuk sia-sia, untuk ghafil. Tapi ketika kenal dengan Nabi Muhammad, kata para ulama, Nabi Muhammad ini kalau para sahabat melihat cahayanya luar biasa. Yang nggak bisa melihat cahayanya Nabi itu orang-orang kafir yang sombong, yang punya fanatisme besar, nganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Muhammad, seperti Abu Jahal dan lain sebagainya. Itu nganggap Nabi Muhammad yang anak kemarin sore. Kalau beriman sama Nabi, nanti dia derajatnya turun. Karena kesombongan, mereka mahjub dari cahayanya Rasulullah SAW. Tapi orang-orang yang tidak punya kesombongan, ngelihat Nabi, ngelihat cahayanya Rasulullah SAW. Setiap ngelihat Nabi, ngelihat cahayanya Nabi, dan cahayanya Nabi masuk ke dalam hati mereka, sehingga mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Mus'ab ini ketika melihat Rasulullah langsung jatuh cinta, beriman, langsung bisa beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Karena kata Syekh Muhammad Said Ar-Ramadhan Al-Buti, manusia itu dilahirkan dengan fitrah, dan fitrahnya manusia itu gak mungkin cocok kecuali dengan agama dan tatanan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Andai kata fitrah manusia itu dimanusiakan, fitrah itu berbentuk manusia, maka ajaran Islam adalah pakaian yang jahitannya pas, tidak kebesaran, tidak juga kekecilan. Dipakai itu enak, dipakai itu pas. Jadi walaupun manusia itu mengikuti perkembangan zaman, dia rusak, dia hancur, atau dia bahkan tidak peduli dengan agama, maka di titik tertentu fitrahnya akan mencari sesuatu yang pas dengan dirinya. Pada titik tertentu manusia itu akan bosan dengan kehidupan mewahnya, bosan dengan bergelimang hartanya. Dia akan mencari fitrah saya, mencari pakaian yang pas dengan dirinya. Maka Mus'ab ibn Umair ketika hidup dengan bergelimangan harta tidak sesuai dengan fitratul insan. Fitrahnya manusia itu ingin hatinya tenang, ingin punya sebuah ajaran yang mengajarkan dengan ajaran yang hak, yang benar. Maka Mus'ab ibn Umair ketika melihat Nabi langsung jatuh cinta, beriman sama Rasulullah SAW. Masuk Islam sembunyi-sembunyi, sampai akhirnya salah seorang daripada saudaranya ngelihat Mus'ab beribadah nyembah Allah, melaksanakan sholat, jadi sahabatnya Nabi, beriman dengan Nabi. Ibunya marah, sampai ibunya bersumpah, kalau kau tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, maka aku akan tidak makan mulai dari hari ini, dan aku akan berdiri di luar rumah di bawah terik matahari dan tidak akan masuk ke rumah. Karena ibunya tahu Mus'ab nggak mungkin tega dengan perbuatan ibunya. Sampai kakaknya Mus'ab bin Umair yang tidak tega akhirnya. Kakaknya bilang apa? Wahai ibuku, kau nggak perlu berbuat seperti itu. Adikku Mus'ab ini nggak mungkin betah kalau hidup tanpa uang. Dia hidupnya dalam keadaan mewah, nggak pernah hidup miskin. Boykot, jangan dikasih uang, jangan dikasih harta. Kalau perlu nggak usah dikasih makan. Cabut semua fasilitas yang kau berikan, pasti dia akan kembali ke dalam ajaran nenek moyangnya. Maka Mus'ab bin Umair dipenjarakan oleh ibunya. Badannya yang tadinya gemuk jadi kurus. Ibunya yang tadinya nggak pernah nempeleng atau mukul Mus'ab, karena cintanya kepada Mus'ab bin Umair, sampai akhirnya ibunya berani mukul. Sampai Mus'ab bin Umair nih badannya terdapat memar-memar luka, dipukuli oleh keluarganya. Tapi dia tidak keluar dari ajarannya Nabi besar Muhammad SAW. Karena cahayanya Nabi sudah ada dalam hati beliau. Sampai akhirnya beliau jadi salah seorang sahabat yang cerdas, sahabat yang luar biasa. Nah, ini mahabbahnya Mus'ab kepada Rasulullah. Hartanya ditinggalkan demi Nabi.
kemewahan yang dia miliki ditinggalkan semua demi Nabi Muhammad. Orang yang cintanya hakiki begitu diperintahkan ke Madinah untuk nyebarkan agamanya Allah, berdakwah di sana, ngajarin orang Madinah, ngajak mereka untuk cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dakwahnya berhasil. Penduduk Madinah menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Mus'ab itu ketika di Madinah pernah datangi Nabi Muhammad cuma pakai burdah yang kasar, serban yang terbuat dari kain yang kasar, itu pun satu helai. Sampai Rasulullah berkata, Mus'ab, dulu di Mekah kita nggak ngelihat pakaian yang lebih mewah dari Mus'ab. Dulu di Mekah kita nggak lihat orang yang lebih tampan dari Mus'ab, harumnya luar biasa. Hari ini dia hanya memakai serban sehelai yang terbuat dari kain yang kasar. Dia jual dunianya, dia tinggal dunianya karena cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Barra, dulu kami nggak pernah melihat lelaki yang tampannya melebihi daripada Mus'ab. Sampai kita kira Mus'ab ini lelaki yang datang dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala, saking tampannya. Makanya beliau ketika meninggal di peperangan Uhud, yang membunuh Mus'ab ibn Umair teriak-teriak, "Gataltu Muhammad, aku membunuh Muhammad." Saking tampannya, dikira itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah bunuh Nabi Muhammad, sampai para sahabat kebingungan, apakah betul Rasulullah sudah wafat? Ternyata yang dibunuh adalah Mus'ab bin Umair karena tampan dan ada kemiripan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika meninggal dunia nggak punya kain kecuali sehelai. Kalau ditutup di bagian bawah, kepalanya kebuka. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kebuka. Padahal ini dulu orang yang paling kaya di Mekah, hidup bergelimang harta. Dia tinggalkan hartanya demi Nabi besar Muhammad SAW.